Kali kaji ulang tentang hadis-hadis nisfu Sa'ban ini, rata-rata hadisnya cacat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa qala musannifu rahimahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Kali ini kita membahas tentang fadilah malam nisfu Sya'ban. Akhir-akhir ini kita dihebohkan dengan seorang ustadz yang memberikan tuduhan, bahkan memvonis malam Lailatul Qadar dasar hadisnya adalah maqtu dan tidak sampai kepada Rasulullah. Perlu kita ketahui bahwa perbedaan itu adalah sebuah rahmah. Kalaupun ada yang tidak menyepakati, maka yang perlu dilakukan adalah diam. Dia harus melakukan apa yang diyakini, dan orang lain akan melakukan apa yang diyakini. Artinya bahwa kalau ada sebuah perbedaan, itu adalah sebuah kewajaran. Yang menjadi persoalan adalah orang-orang yang menjadikan perbedaan menjadi sebuah tuduhan, bahkan menjadi sebuah vonis dan penghakiman terhadap orang lain. Bahkan cara menuduhnya hanya dengan menggunakan satu kitab tanpa mempertimbangkan kitab-kitab yang lain. Seorang ulama besar yang bernama Syekh Abu Ya'alwi Al-Maliki memberikan pernyataan. Mari kita resapi pernyataan beliau. Idza zada nadhar rajul, kalau seseorang itu bertambah pandangannya, bertambah ilmunya, bertambah wawasannya, wattasa'a fikruhu, dan luas pikirannya, apa yang terjadi bagi dia? Qalla inkaruhu 'alan nas, dia akan sedikit menyalahkan manusia, menuduh manusia, dan memberikan vonis kepada orang lain yang tidak sama dengan dia. Jadi bisa kita lihat bagaimana dia memberikan tuduhan tentang hadis yang maqtu, hadis yang munqati', hadis yang terputus sampai kepada Rasulullah. Bahkan dengan kelakarnya bersama jamaahnya, dia menyampaikan itu. Mari kita coba bersama-sama. Saya tidak ingin memperdebat dan mendebatkan hal ini. Ini kalau dibiarkan, hal yang tidak baik, kebohongan-kebohongan itu kalau dibiarkan terus, dia akan menjadi pandangan kebaikan bagi orang-orang yang tidak memahaminya. Kali kaji ulang tentang hadis-hadis nisfu Sa'ban ini, rata-rata hadisnya cacat, tidak nyambung ke Nabi. Da orangnya bisa nyeun hadis mah hayang payu topik ieu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasul bersabda, barang siapa teu make topi Yerusalem, dia terancam masuk neraka, pasti payu. Contoh, tukang restoran hayang payu nyieun we hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdulud Dahri Paklam sambelun wa muzairun walalabuha. Makna kudu ngaji emang mana hadis sahih, mana hadis dhaif. Beli buku Al-Silsilah As-Shahihah wal Maudu'ah Nasiruddin Al-Albani, nanti diyamin mana nu sahih, mana nu dhaif. Takanyaho nisfu Sa'ban kategorina hadis-hadis naon. Tong terjebak mang. Maka wala taqfu malaisa laka bihi ilmun. Kumiga perkara tanyalah itu aya teh dalilna mah aya ngan teu qot'i, teu kuat. Nya ta eta nu jadi persoalan kemudian setelah hijrah. Saya akan melihat dari berbagai pandangan. Pertama, dari pandangan
para ulama-ulama hadis, yang kedua adalah ulama fikih. Lailan nisf min Sya'ban lailatun mubarakah. Malam nisfu Sya'ban adalah malam yang berkah. Warada fi fadliha iddatu ahaditsa majmu'iha yadullu ala annaha laha aslan. Terdapat di dalam beberapa hadis yang banyak bagaimana fadilahnya malam nisfu Sya'ban. Yang pertama, yadullu anna laha aslan. Dia tidak mengatakan maktu, ba'duha sahih. Ada yang mengatakan sahih. Dari perawi hadis itu mengatakan sahih. Sebagian besar mengatakan sahih. Sebagian mengatakan sahih. Wa ba'duha hasan. Ada yang mengatakan hasan. Wa ba'duha syadidud dha'af. Ada yang mengatakan dhaif. Andaikan dipertanyakan dhaifnya, maka dhaif kesepakatan ulama, mayoritas jumhur, bahkan para imam 4 menyatakan boleh digunakan apabila tidak untuk hukum-hukum yang menjadi keyakinan, tapi bisa digunakan sebagai fadhail amal. Di sini tidak ada kata-kata maktu. Ya dulu annalaha aslan. Yang kedua sahih, artinya sah digunakan, sahih betul. Yang ketiga adalah hasan, yang keempat adalah dhaif, atau yang mengatakan syadidud dha'af. Tidak ada maktu sama sekali. Kalau ini dikatakan maktu, bohong. Nah, jumhuril fuqaha ya ila nadbi ihya'i lailatan nisf menyatakan bahwa ada kesunahan menghidupkan malam nisfu Sya'ban li'annaha tukaffiru dzunubas sanah kama anna lailatal jum'ah, karena malam nisfu Sya'ban itu bisa menghidupkan malam Sya'ban itu bisa menghapus dosa 1 tahun. Kama anna lailatal jum'ah tukaffiru dzunubal usbu, seperti malam Jumat menghapus dosa 1 minggu. Wa lailatul qadar tukaffiru dzunubal umr, dan Lailatul Qadar menghapus dosa seumur hidupnya. Wali anna hunaka khamsu layali la yurdu fina du'a, ada 5 malam yang tidak ditolak doanya. Pertama, Lailatul Jum'ah, malam Jum'ah. Yang kedua, Lailatul Rajab, malam Rajab. Yang ketiga, Lailatul Nisfu min Sya'ban, dan malam Sya'ban, malam ya nisfu Sya'ban. Wa Lailatul Aidain, dan malam 2 hari raya. 5 malam ini la yuraddu ya fihinna doa, di dalamnya tidak ditolak doa. Wa dzalika bina ala iddah ahadits nabawiyah. Sekarang bagaimana dengan beberapa hadis? Ada di sini kita tulis menjadi 6 hadis. Hadis yang pertama tentang menghidupkan malam Lailatul Qadar. Menurut para imam hadis, innallaha yattali'u ala ibadihi fil lailatin nisf min Sya'ban. Allah akan melihat hambanya di malam nisfu Sya'ban, wa yughfarul minin, maka akan diberi maaf orang mukmin ya, wa yumlil kafirin, dan ditangguhkan orang kafir. Wa yad'anna ahlal haqqi bihaqqihim hatta yad'uhu, dan Allah
menolak orang-orang yang di hatinya ada kebencian sampai dia dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang pertama ini adalah rawahu Imam Ahmad fi musnadihi. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Wa Ibnu Hibban fi sahihihi, dan Ibnu Hibban, Imam Ibnu Hibban dalam sahihnya Ibnu Hibban. Wa Ibnu Syaibah fil Musannif, dan Ibnu Abi Syaibah fil Musannif. Wa Tabrani fil Mu'jam, dan Imam Tabrani dalam Mu'jam Al-Kabir. Wal Mu'jamul Awsat. Wal Baihaqi fi Syu'bil Imfi, dan Imam Baihaqi di Syu'bul Imam. Ada lagi Rawahu Tabrani fil Kabir wal Awsat warijaluhuma thiqah, dan perawinya sangat kuat. Apa mungkin, apa masuk akal bahwa satu hadis saja ini sudah diriwayatkan oleh beberapa ulama yang tidak bisa diragukan. Di hadis yang kedua kita akan melihat innallaha yattali'u ala ibadihi fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru lil mu'minin. Allah melihat para hambanya di malam nisfu Sya'ban dan memberi maaf kepada orang-orang mukmin. Wa yumlil kafirin, dan menangguhkan orang kafir. Wa yad'u ahlal hiqdi bi hiqdihim hatta yad'uhu, dan menolak orang-orang yang hatinya ada dengki, ada unek-unek, sampai dia dipanggil oleh Allah. Kita coba melihat siapa yang meriwayatkan. Rawahul Imam Ahmad, Imam Ahmad fi musnadihi, dalam musnadnya. Wa Ibnu Hibban, dan Imam Ibnu Hibban dalam fi sahihihi, dalam kitab sahihnya. Wa Ibnu Abi Syaibah, dan Imam Ibnu Abi Syaibah fil Musannif, dalam kitab Musannif. At-Tabrani, dan Imam Tabrani fil Mu'jam, dalam kitab Mu'jam Al-Kabir. Wal Mu'jam Al-Awsat, dan kitab Mu'jam Al-Awsat. Wal Baihaqi, dan kitab Baihaqi, kitabnya Imam Baihaqi Syu'bul Iman. Qala Nuruddin Al-Haythami fil Majma', Nuruddin Al-Haythami dalam kitab Majma'. Rawahu Tabrani fil Kabir wal Awsat wa rijaluhuma thiqah, dan perawi keduanya sangat thiqah. Thiqah itu artinya sangat kuat dan bisa dipercaya. Kita coba dengan melihat hadis yang nomor 3. Apa itu hadis yang nomor 3? Idza kanat lailatan nisfu min Sya'ban, kalau sudah ada malam nisfu Sya'ban, faqumu lailaha, maka kamu harus bangun pada malam harinya. Wasumu naharoha, dan puasa pada siang harinya. Fa innallaha yanzilu fiha, karena Allah akan turun li ghurubis syamsi, pada saat tenggelamnya matahari, ila sama'id dunya, sampai ke langit dunia. Fayaqulu, maka Allah berkata, alami mustaghfirin, siapa yang mau istighfar, minta maaf kepadaku, mau minta maaf, faghfir, maka saya akan maafkan. Alami mustarzikin farzuquhu, siapa yang mau minta rizki kepada saya berikan. Alami mubtali, siapa yang meminta cobaannya dihilangkan, fa'afihi, maka saya akan memberikan kebaikan afiyah, akan melepaskannya dari cobaan. Ala kadza, minta seperti ini,
hatta yatalul fajr, sehingga muncul fajar. Rawahu Muhammad ibnu Majah, Imam Ibnu Majah, Baihaqi fi Syu'bul Iman, dalam kitab Syu'bul Iman. Ada lagi yang terakhir ini yang bisa memberikan jawaban bahwa menyampaikan tentang Syekh Albani, bahwa Albani menyatakan ini tidak sampai kepada Rasulullah. Bisa jadi ini dikatakan hadis palsu atau hadis apa itu. Innallaha ta'ala yanzilu lailatun nisf min Sya'ban ila sama'i dunya fayufaru li aktsari min adadi sya'rin ghanami kalbin. Allah Ta'ala turun pada malam nisfu Sya'ban ke langit dunia, kemudian memberikan maaf pada manusia min adadi sya'ri ghanami kalb, sejumlah bilangan rambutnya kambing kalb. Siapa yang merawikan ini? Imam Tirmidzi, Muhammad ibnu Majah, dan yang terakhir adalah Albani. Artinya wasahhahahu Albani, dan Albani menyatakan kesahihan. Seorang ulama yang dielu-elukan, yang dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa sanad hadis malam nisfu Sya'ban tidak sampai kepada Rasulullah. Apakah tidak sebuah kebohongan? Artinya bahwa dasar-dasar nisfu Sya'ban itu hal yang kuat. Tidak boleh serta-merta dikatakan sebuah dasar yang terpotong-potong yang tidak sampai kepada Rasulullah. Kenapa harus diluruskan? Saya ulangi lagi, karena sesuatu yang salah jika dibiarkan terus dia akan menjadi pandangan publik kebenaran. Maka tetap dalam bahasa hadis Rasulullah yang lain, idza dhaharal fitan fasubbu ashabi faliyadharil alima ilmahu. Kalau ada fitnah-fitnah yang melanda, maka seorang alim harus menyampaikan ilmunya. Orang yang punya ilmu harus mencerahkan keilmuannya, dan orang yang berilmu bertanggung jawab dengan fitnah-fitnah tersebut, sehingga umat menjadi umat yang baik dan tidak ada fitnah yang melanda. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.